Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ngebahas soal tentang operasi bilangan pecahan. Oke? Operasi bilangan pecahan, sorry. Nah, ini ini video kedua yang ngebahas tentang operasi bilangan pecahan. Video pertamanya bagi yang belum nonton, silahkan klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Video pertamanya kita ngebahas tentang dasar-dasar dalam aturan melakukan operasi pada bilangan pecahan. Oke, ada pecahan biasa, ada pecahan desimal. Nah, ini soal yang kita bahas, soal 10 soal yang kedua. Kalau mau download soalnya bisa di-download pada link yang di bawah. Oke, pada deskripsi video ini di bawah ada link untuk ngedownload file PDF-nya. Oke, silahkan coba kerjakan dulu. Kalau udah selesai dikerjakan, baru lihat pembahasannya ini. Oke, langsung kita bahas. Soal nomor 1. Jika X adalah 12,11% dari 0,34 dan Y adalah 34% dari 0,1211, maka mana yang benar antara hubungan X sama Y? Ini soal TPA pada SNMPTN 2010. Oke, kalau kita mau membandingkan dua buah operasi pecahan, maka yang pertama harus kita lakukan, kita harus pastikan kalau bentuknya ini sama, sehingga bisa kita bandingkan. 12,11% dari 0,34. Apa arti persen? Persen itu artinya per 100. Berarti yang si X ini bisa ditulis juga sebagai 12,11 per 100 dikali 0,34 atau 0,1211 kali 0,34. Oke? Y 34%. Apa arti 34%? 34 per 100 atau 0,34 dikali 0,1211. Sekarang coba perhatikan. Ini sama nggak? Ya sama. A kali B sama aja dengan B kali A. Pada perkalian kita boleh bolak-balik angkanya. Sehingga X sama dengan Y. Oke? Gampang dan kita nggak perlu hitung berapa hasilnya. Hanya lihat bentuknya saja. Sama atau ada salah satu yang lebih besar. Nomor 2, ini soal SNMPTN 2009, TPA juga. Jika A bilangan yang menyatakan 33/3%, A sama dengan 33/3%. Apa arti persen? Per 100 yang dikali 25. Dari 25 artinya dikali 25. Oke? Terus B itu sama dengan 1/3 kali 26. Lebih besar yang mana? Yang A atau yang B? Nah, biar bisa kita bandingkan dengan pasti, samakan dulu bentuknya. 33/3 itu kan 33,333. Oke? Sepertiga itu 0,333 dan seterusnya. Per 100 kali 25. 33,33 per 100 itu sama aja dengan 0,3333. Dan ujung-ujungnya adalah sepertiga kali 25. Atau bisa langsung saja. 33/3% itu sama aja dengan sepertiga. Oke? Yang ini sepertiga kali 25. Yang ini sepertiga kali 26. Lebih besar yang mana? Ya lebih besar yang B. Karena dia sepertiga dari 26. Oke? B lebih besar daripada A. Atau A kecil daripada B. Maka jawabannya adalah B. Oke? Kita hanya samakan bentuknya sehingga bisa kita bandingkan dengan lebih gampang. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Jika P 1/21 kurang 1/63 dan Q 1/14 kurang 1/84, maka pernyataan berikut ini yang salah yang mana? Oke. Kita punya P sama Q, sama-sama pengurangan dua buah bilangan. Yang ditanya, perhatikan baik-baik, yang salah yang ditanya, bukan yang benar. Oke, berarti ada 4 pernyataan yang benar, sementara satunya salah. Oh ya, B sama D-nya sama. Oke, berarti bisa 2 yang salah atau bisa 3 yang benar dan 1 yang salah. Nah, karena ini pengurangan pecahan, coba cek dulu apakah kita bisa lakukan pengurangan seperti biasa. 1/21 kurang 1/63. 21 sama 63. Bisa samakan menyebutnya nggak? Bisa, sama-sama jadi 63. Karena 63 bisa dibagi sama 21. Jadi nggak harus 21 kali 63. 63 dibagi 21 berapa? 3 kali 1 jadi 3 kurang 1. Sehingga jadi berapa itu?
2/63. Oke. Sementara Ki, 1/14 kurang 1/84. Bisa samakan penyebutnya? Bisa. 14 kali 84. Kok dikali? Sama-sama 84. 84 dibagi 14 bisa nggak? Bisa. Jadi berapa itu? Jadi 6. Oke? Dikurangi sama 1/84. Sehingga jadi berapa? 5/84. Oke? 2/63 sama dengan si P-nya 2/63, si Q-nya 5/84. Nah, seperti apa hubungan P sama Q? Kalau kita mau ngecek hubungan P sama Q, maka bandingkan saja P banding Q. Oke? Kita punya P segini nilainya, kita punya Q segini nilainya. Kalau kita mau bandingkan sebenarnya bisa dengan samakan penyebut, oke, atau samakan pembilangnya. Tapi kalau angkanya agak jelek kayak gini, kita bandingkan saja kalau kita mau tahu seperti apa hubungannya. Oke? P banding Q. P-nya 2/63 banding 5/84. Nah, kita coba sederhanakan. 2/63 karena ini tanda bagi, kalau diubah dikali, maka apa yang terjadi? Terbalik dia. 84/5. Oke? Nah, 63 sama 84 ini bisa disederhanakan? Bisa sama-sama kita bagi dengan 21. 84 dibagi 21 jadi 4. 63 dibagi 21 adalah 3. Sehingga jadi berapa itu? 2 kali 4, 8. 3 kali 5, 15. P banding Q sama aja dengan P per Q. Jadi P per Q 8 banding 15. Kalau P per Q 8 banding 15, berarti bisa kita ketahui P itu kecil dari Q. Oke? P-nya 8, Q-nya 15. Nilai perbandingannya ya. Nah, terus seperti apa persamaan hubungannya? Kali silang aja. 15 kali P. 15P. 8 kali Q sama dengan 8Q. 15P sama dengan 8Q. Jadi ini hubungan persamaan yang bisa kita buat antara P sama Q. Oke? Berarti yang salah yang mana? Yang tanya yang salah ya. Yang A, P kecil Q. Oke, benar. P kecil dari Q. Yang B, 15P kecil 8Q. Angka persis sama. 15Q, 15P sama 8Q. Tapi ini pakai tanda kecil. Kalau persamaan yang kita buat harusnya sama dengan 15P itu sama dengan 8Q. Ini bilangnya 15P kecil 8Q. Berarti ini yang salah. Oke? Kenapa? Ya karena ini kecil. Harusnya sama dengan. Yang D, ya karena D sama B, maka D juga salah. Oke? Maka jawabannya B sama D. Terus gimana dengan C? 8P kecil dari 15Q. Udah pasti benar. Oke? Kenapa? P itu kecil dari 8Q. Kecil dari Q. Kalau P dikali 8, sementara Q-nya kali 15, ya otomatis yang 15Q jauh lebih besar. Oke? Kalau yang E, 4Q besar dari 7P. Nah, biar ini 4, ini kan kita bagi 2. Oke? Kalau kita bagi 2 jadi berapa? 4Q sama dengan 7,5P. 4Q itu nilainya sama dengan 7,5P. Jadi 7,5P besar dari 7P? Iya, benar. Oke? Soal nomor 4. A adalah bilangan yang menyatakan 1/150 dari 1312. A sama dengan 1/150 kali, ingat dari itu berarti kali, 1312. Sementara B, 20/4%, 20/4% dari kali 131 2/10. Nah, yang ditanya, maka apa hubungan A sama B? Untuk mencari hubungannya, boleh kalikan misalkan 1/150 kali 1312. Cari berapa hasilnya? 1312 dibagi 150. Atau ini juga kali, tapi agak sedikit lama nanti, agak sedikit ya menyita waktu ngitungnya. Nah, kalau kita mau bandingkan, ini kan operasi suatu pecahan, ini juga operasi suatu pecahan. Maka samakan bentuknya. Oke? 20/4%, jadikan pecahan biasa jadi berapa ini? 20,25 seperempat itu 0,25 kan? Per 100. Oke? Dikali 131 2/10 juga jadikan pecahan biasa.
per 10. 131 cara mengubahnya jadi pecahan biasa. 131 kali 10, 1310. Ditambahin 2 sehingga 1312. Oke? 131 kali 10 tambahin 2, 1312 per 10. Nah, 1312-nya udah sama. Udah sama. Oke? Tinggal kita bandingkan yang ininya. 10-nya geser ke depan, kalikan ke 100-nya. Sehingga jadi berapa? 20,25 per 1000 dikali 1312. Nah, karena sudah sama-sama 1312, kalau kita mau bandingkan A sama B, maka bandingkan yang di depannya saja sekarang. 1/150 bandingkan sama 20,25 per 1000. Kalau kita mau bandingkan nilai pecahan, boleh pakai perbandingan yang tadi, atau enggak boleh samakan pembilang dan penyebutnya. Oke, misalkan gini. Jadi kalau mau membandingkan pecahan, membandingkan dua pecahan, maka cara umum yang biasa dilakukan, samakan penyebut atau enggak samakan pembilang. Samakan penyebut atau pembilangnya. Contoh sederhananya gini. Misalkan kita mau bandingkan antara 3/5 bandingkan sama 4/7. Lebih besaran yang mana? 3/5 atau 4/7? Pembilangnya beda, penyebutnya beda. Oke? Nah, cara pertama kalau kita bandingkan, kalau kita samakan penyebutnya sama-sama per 35. 5 sama 7 kan nanti 35. 35 bagi 5, 7. Oke? Kali 3, 21. Sementara 4/7, 35 bagi 7, 5. Kali 4, 20. Nah, ini bisa langsung kelihatan. Karena sama-sama per 35, yang ini 21/35, yang ini 20/35, jadinya ya lebih besar 21/35. 3/5 lebih besar dari 4/7. Oke? Atau yang kedua, kita samakan pembilangnya juga bisa. 3 sama 4 bisa sama-sama jadi 12. Oke? Ini biar jadi 12 kali 4, jadinya berapa? 12/20. Oke? Ini biar jadi 12, kita kali berapa? Kali 3. 12/21. Mana yang lebih besar? Ya 12/20. Kalau penyebutnya makin besar, maka nilai pecahannya jadi makin kecil. Oke? 12 yang dibagi 20. Ini 12 yang dibagi 21. Maka yang dibagi 20 akan lebih besar daripada yang dibagi 21. Oke? Paham? Nah, begitu juga yang ini. 1/150 dengan 20,25 per 1000. Kalau mau mau dibandingkan, maka samakan penyebut atau pembilangnya. Kita samakan penyebutnya misalkan. Ini 1000, ini 150. Bisa sama-sama nanti jadi 3000. Oke? 3000 bisa bagi 1000. 3000 juga bisa bagi 150. Biar jadi 3000, ini kita kali 20/20. Berapa kalau dikali 20/20? 20/3000 dikali 1312. Biar jadi 3000, kita kali 3/3. Oke? Kalau dikali 3/3 jadi 60,75. 20,25 kali 3 per 3000 dikali 1312. Nah, penyebutnya udah sama-sama 3000, pengali di belakangnya udah sama-sama 1312, yang ini 20/3000, yang ini 60,75 per 3000. Lebih besaran siapa? Ya lebih besar B. B lebih besar atau A kecil daripada B. A kecil dari B. Oke? Maka jawabannya adalah A. Terus gimana dengan hubungan yang lain? A sama dengan 1/5B. Nih, ini nggak mungkin 1/5. 20 ke 60,75 mendekati 1/3, tapi juga nggak pas. Oke? Maka hanya A yang bisa kita ambil jawabannya. Lanjut, soal nomor 5. Nah, ini persis sama bentuknya yang di atas. 1/35 kurang 1/78. Y-nya 1/28 kurang 1/81. 1/35 kurang 1/78. Y 1/28 kurang 1/81. Meskipun bentuknya sama kayak yang di atas, tapi ini gak bisa pakai cara yang di atas. Oke?
Soalnya kalau pakai menyamakan penyebut 35 sama 78 lumayan tuh kalau dikalikan. Oke? 28 kali 81 juga lumayan kalau dikalikan. Nah, gimana caranya? Untuk seperti ini, kita hanya perlu membandingkan nilai angka di depannya. Angka di depan bandingkan sama angka di depan, angka belakang bandingkan sama angka belakang. Oke? Sekarang sebelum kita bahas ini, coba perhatikan dulu. Prinsip pada pecahan dulu. Ketika kita punya A per B, maka B itu kan kita sebut penyebutnya. Makin besar penyebut dari sebuah pecahan untuk pembilang yang sama kan. Ini pembilangnya sama-sama 1, ini juga sama-sama 1, penyebutnya aja yang berbeda. Makin besar penyebut, maka nilai pecahannya akan makin kecil. Oke, nilai pecahan makin kecil. Terus kemudian dalam pengurangan, misalkan kalau ada kita ketemu pengurangan 25 dikurang 7 bandingkan sama 20 kurang 12. Mana yang hasilnya lebih besar? Bukan karena kita bisa ngurang ya. Ini kalau dikurangkan jadi 18, dikurangkan kan jadi 8. Oke. Sekilas kita bisa menentukan mana yang lebih besar tanpa perlu menghitung. Dari mana? Bandingkan angka di depannya. Oke. Nilai yang awal yang dikurangi, nilai awalnya ini 25, ini 20. Berarti yang 25 ini lebih besar. Oke, yang 20-nya lebih kecil. Terus lihat pengurangnya. Ini pengurangnya 7, ini pengurangnya 12. Pengurangnya lebih kecil, ini lebih besar. Oke? Anggap aja bilangan besar kurangi bilangan kecil, bandingkan dengan bilangan kecil kurangi bilangan besar. Lebih besar yang mana? Ya lebih besar bilangan besar yang dikurangi yang kecil. Ini yang nilainya lebih besar. Oke? Nah, sering soal seperti ini dirancang emang kayak gitu, nggak perlu dihitung, hanya berdasarkan prinsip ini saja. Bandingkan bilangan awalnya sebelum dikurangkan, yang ini lebih besar yang di atas, yang di bawahnya lebih kecil. Ketika dikurangkan, pengurangnya yang di atas ini pengurangnya lebih kecil. Ketika pengurangnya makin sedikit, ya hasilnya jadi makin besar. Oke? Kan namanya juga pengurang. Makin besar nilai pengurangnya, ya makin kecil nilai hasil pengurangannya. Oke? Hasil bilangan ini jadi lebih kecil kalau pengurangnya makin besar. Ini kurang 12, ini kurang 7. Ya kurang 7 yang nanti nilainya yang lebih besar. Nah ini juga gitu, nggak perlu dihitung detail. Bandingkan yang depannya. Ini 1/35, ini 1/28. Lebih besar siapa? 1/28. Oke? Terus lihat pengurangnya. Ini 1/78, ini 1/81. 1/81-nya lebih kecil. Ini kalau dibandingkan sama yang di bawah, yang ini kecil. Dibandingkan sama yang di bawah, yang 1/78-nya adalah besar. Dibandingkan 1/81-nya. Ini bilangan kecil kurangi bilangan besar, ini bilangan besar kurangi bilangan kecil. Mana yang nilainya lebih besar? Ya Y ini yang lebih besar. Hasilnya akan lebih besar. Maka jawabannya mana? X lebih kecil daripada Y. Oke? Paham? Ini soal-soal kayak gini biasanya keluar di soal-soal TPA STAN yang seperti ini. Tapi yang SBMTN bisa aja ada di UTBK. Bisa aja nanti. Nah, di soal UTBK tahun lalu, kebanyakan soalnya berupa membandingkan nilai pecahan. Nih, yang UTBK tahun lalu, kalau di sini ada di nomor, mana soalnya? Nih, di soal nomor 8, soal UTBK tahun lalu. Soal nomor 9 juga, soal UTBK tahun lalu. Membandingkan nilai pecahan, mana yang lebih kecil atau mana yang nilainya lebih besar. Oke? Kita bahas dulu nomor 6. Bentuk desimal yang terdekat dari 9/18 tambah 4/12. Ini gampang, jangan sampai salah, hanya perlu hati-hati. 9/18, kita sederhanakan dulu bentuk pecahan biasanya. 1/2, oke? 4/12, 1/3. Boleh samakan penyebutnya dulu, atau karena diminta bentuk desimalnya, boleh langsung ubah di bentuk desimal. Setengah itu berapa bentuk desimalnya? 0,5. 1/3 berapa bentuk desimalnya? 0,3333 dan seterusnya. Kalau ini dijumlahkan, maka otomatis kita dapat 0,5-nya tambahkan sama 3 yang pertama. 8,333 dan seterusnya. Bentuk desimal terdekat
Maka bentuk terdekatnya tinggal kita bulatkan. Kalau dibulatkan nanti jadinya ya 0,8333. Maka jawabannya adalah E. Oke? Nomor 7, ini juga tinggal ngitung. 2/3 dari 15 berarti 2/3 kali 15. 3 sama 15 coret jadi berapa? 5, 2 kali 5, 10. 3/4 dari 20. 3/4 kali 20. 4 sama 20 coret jadi berapa? 5. 3 kali 5, 15. 2/9 dari 42. 2 kali, ini 9 sama 42 nggak bisa dicoret ya. 2/9 kali 42. 2 kali 42, 84/9. 84 bagi 9, 9, sekian. Oke? Nah, karena kita udah belajar pecahan berulang, karena ini bagi 9, berapa sisanya? 84 bagi 9. 3 sisanya. Berarti kalau 3/9, 3, 3, 3, dan seterusnya. 1/3 dari 27. 1/3 kali 27. 27 bagi 3, 9. Oke. 1/6 dari 72. Berarti 1/6 dikali sama 72. 72 bagi 6, 12. Maka dapatnya 12. Yang ditanya apa? Yang terkecil. Berarti jawabannya adalah 1/3 dari 27. Oke? Tinggal ngitung saja. Nomor 8. Nah, ini soal UTBK tahun lalu juga sama. Tinggal ngitung saja. 5/3 kali 0,24. 3 sama 0,24 bisa dicoret jadi berapa? 0,08. Jangan tulis 0,8. Oke? Ini 24/100. Kalau 24-nya bagi 3 jadi 8/100. Oke? 0,08. 5 kali 0,08 jadi berapa? 5 kali 8, 40. Karena ini dua angka belakang koma, jadi 0,40. Oke? Bacanya 0,40 ya, bukan 0,40. Yang nomor B, 5/9 kali 0,72. 9 sama 0,72 coret jadi berapa? 0,08. Karena juga 5 kali 0,08 jadi sama, 0,40 nanti hasilnya. 9 sama 0,36 coret. 36 bagi 9, 4. Oke, berarti ini 0,04. Oke, ambil aja 36 bagi 9-nya 4. Karena ini dua angka belakang koma, 0,04. Atau karena ini 36/100, maka juga 4/100, 0,04. Kali 10, tinggal geser komanya ke kanan, 0,4. Oke. Kosong. 0,40 sama 0,4 itu sama saja ya. Jangan anggap itu berbeda. Karena 0 di belakang itu nggak penting. 0,05 sama 0,050, 0,0500 itu semuanya sama. Oke? Karena 0 di belakang ini angka yang bisa kita coret. 5/18 dikali 1,44. 1,44 bisa dibagi 18 gak? Bisa. Ini kan 144/100. Oke? 144 bisa dibagi 18? Bisa. Jadi berapa? Jadi 8. Oke? Karena ini 1,44 jadi 0,08. Kali 5 sama lagi, 0,40 lagi. 15/18 kali 0,36. 36 bisa bagi 18? Bisa, jadi 2. Maka ini jadi 0,02. Oke. Dikali 15 jadinya 0,30. Bukan 30. 30. 0,30. Yang ditanya apa? Yang paling kecil berarti E jawabannya. Setipe sama yang di atas. Yang di atas soal tahun 2013. Oke. Yang ini tahu UTBK 2019. Jadi UTBK 2020 ya bisa aja ngambil tipe-tipe yang lain, tipe-tipe pada tahun-tahun yang lain. Oke. Nomor 9. Bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0,72 kali 22/21. Nah, soal nomor 9 ini meskipun nanya yang lebih kecil ya, tapi nilai lebih kecilnya dari suatu operasi bilangan yang kalau dihitung sampai selesai ini agak lumayan. 21 sama 72 itu nggak bisa dibagi, paling bagi 3. Ini 7 bagi 3, ini dapatnya 24 atau 0,24. Tetap aja nanti agak sedikit rumit bagi 3-nya. Maka kita bisa hitung, oke, tanpa mengubah bentuk yang ini. Hanya bentuk pilihan jawabannya yang kita tinggal sesuaikan jadi kayak gini. Oke?
0,24 kali 44 per 21. Sekarang coba. Ini 22 per 21. Ini 44 per 21. Ada nggak hubungannya? Ada. 44 ini adalah 2 kalinya 22. Oke. Nah, si 2 yang di depan boleh nggak dikalikan ke 0,24? Boleh aja. Oke. 2 kali 3 kali 4. 3-nya bisa kalikan ke 4 dulu. Atau 3-nya bisa kekalikan ke 2 dulu. Terserah saja. Jadi 0,24 kali 2 kali 22 per 21. Maka samanya dengan 0,48 kali 22 per 21. Bilangan yang kita punya 0,72 kali 22 per 21. Pilihannya A, 0,48 kali 22 per 21. 22 per 21 nya sama, maka bandingkan aja yang depannya. Ini 0,72, ini 0,48. Otomatis A lebih kecil. Yang ditanya apa? Yang lebih kecil. Oke? Gimana dengan B? Ya, kita coba cek yang B. Ini kebetulan taruh di A, maka langsung dapat jawabannya. 66 per 21. Gitu lagi, 66 per 21. 6 itu sama dengan 3 kali 22. 3-nya kali yang depan. 3 kali sama 0,24 jadi berapa? 0,72. 0,72 kali 22 per 21. Berarti kalau yang ini sama nilainya. Oke? Yang ini gimana? Ini 22 per 7. Yang membedakan penyebutnya 7, sementara penyebutnya 21. Pembilangan udah sama 22. Biar jadi 21, kita kali 3 per 3. Kalau penyebut kali 3, pembilang harus kali 3 juga. Oke? Nah, jadi berapa dia? Jadi per 21 bawahnya sama dengan 3-nya ini kalikan ke depan ya. Oke, jadi sama nggak main di atas? 3-nya kalikan ke depan. 3 kali 0,24, 0,72 kali 22 per 21. Oke, 22, 7 kali 3, 21. Si 3-nya kalikan ke depan. Sama kalinya kayak gini. 2-nya boleh kalikan ke 4 dulu, baru kalikan ke 3. Selama semuanya perkalian, boleh dibolak-balik. Terserah siapa yang mau duluan. Gimana dengan D? 44 per 7. Biar jadi 21. Yang jelas yang 44 ini 2 kali 22. Nah, si 7 ini biar 21. Kita kali sama 3 per 3. Oke? Sehingga nanti jadinya sama dengan sini aja 0,36 kali 44 per 7. Nah, 44-nya bisa kita jadikan 3 kali 22. Oke, kita tulis baru aja sama dengan 0,36 dikali 2 kali 22 per 7. 7-nya biar jadi 21, kita kali 3 per 3. Oke, 2 sama 3-nya kalikan ke depan. 6 dikali 0,36. Maka dapatnya 6 kali 36, 216. Karena 2 angka belakang koma, 2,16 dikali 22 per 21. Nah, ini lebih besar daripada 0,72 kali 22 per 21. Jadi kalau ditanya lebih besar, maka lebih besar adalah D. Oke, gimana dengan yang E? 0,36 kali 44 per 21. 44 ini 2 kali 22. Per 21 udah sama kan? 0,36 kali 2 kali 22 per 21. 2 kali 0,36, 0,72 kali 22 per 21. Maka ini juga sama. Oke? Nah, soalnya ya kadang-kadang dirancang emang kayak gini. Bentuknya itu bisa kita samakan biar ya nggak perlu ngitung manual, nggak perlu ngitung totalnya berapa lalu bandingkan satu-satu, tapi hanya perlu menyamakan bentuknya saja. Oke? Lanjut soal nomor 10. Nah, ini soal SNMPTN 2011. Manakah nilai desimal yang terdekat dengan nilai terbesar dari pecahan-pecahan berikut ini? Nah, ini kata taruh terakhir karena ini yang paling susah. Coba, berapa yang paling besarnya? Ya, kalau kita punya, kalau ngitung satu-satu lumayan lama kan ini. Berapa? 34 per 33, 1, sekian, 1, sekian. Nah, mana yang paling besarnya? Kan urutannya kan ini ada 34 per 33. Terus ada 6,1 per 6. 6,1 per 6 ini biar bisa dibandingkan sama yang lain, samakan dulu minimal koma itu nggak ada, hilangkan komanya dulu. Biar komanya ini hilang, kali 10 kan. Jadi 61 per 60. Sama aja dengan 6,1 per 6. Ini 56 per 55. Yang ini 125 per 124. Sama aja dengan 12,5 per 12,4. Sama-sama kali 10. Yang terakhir
26 per 25. Nah, yang harus kita lakukan pertama, cari dulu yang nilai terbesarnya mana. Di antara 5 buah ini, mana yang paling besar, dan kita tentukan berapa nilai desimal yang itu. Yang mana yang paling besar? Ngitung satu-satu agak lama. Oke? Apa yang spesial dari sini? Ini pecahannya agak spesial. Seluruh angka-angkanya antara pembilang sama penyebutnya beda satu kan? Ini beda satu, ini beda satu, ini beda satu, ini beda satu. Oke? Nah, pada pecahan-pecahan yang penyebut dan pembilangnya beda satu, ada 2 bentuk. Untuk pecahan bentuk pertama, kita bahas yang penyebutnya lebih besar dulu. A per A tambah 1. Apa contohnya? Mulai dari 1 per 2. Oke? Habis itu 2 per 3. Oke? Beda 1 ya. A per A tambah 1. Ini A nya berarti 1. A tambah 1 nya 2. Kalau A nya 2 berarti A tambah 1 nya 3. Kemudian 3 per 4. 4 per 5 dan seterusnya. Nah, coba perhatikan. Dari 1 per 2 sampai ke kanan, 4 per 5 dan seterusnya, itu nilainya makin besar atau makin kecil? 1 per 2. Ini ada aja yang nanti bilang makin besar, ada yang bilang makin kecil. Kita coba lihat prinsip pecahan yang dulu belajar di awal, kayak di SMP lah, atau mungkin di SD juga belajar pecahan. 1/2, apa arti 1/2? Satu buah bagian, anggap aja satu lingkaran, lalu kita bagi 2. Nah, yang diarsir ini kita sebut dengan 1/2, setengahnya. Kalau 2 per 3, artinya kita bagi 3 dulu, lalu kita arsir 2 bagian. Kalau 3 per 4, kita bagi 4, lalu kita ambil 3 berarti. Itu yang disebut dengan 3 per 4. 4 per 5, kita bagi 5, lalu kita ambil 4. Oke? Makin lama, daerah yang diarsirnya pasti makin besar. Misalkan terakhirnya 100 per 101. Artinya satu lingkaran tadi kita bagi 101, lalu kita arsir 100 bagiannya. Sehingga hanya tertinggal satu bagian yang nanti kecil. Oke? Sehingga bisa disimpulkan, bentuk A per A tambah 1 makin lama nilainya makin besar ketika A-nya makin besar. Oke? Jika A makin besar, maka nilai pecahannya juga makin besar. Untuk pecahan A per A tambah 1, yang selisih pembilang penyebutnya 1, penyebutnya makin lebih besar daripada pembilang. Oke? Kalau bentuk sebaliknya, A tambah 1 per A, ya karena ini kebalikan dari yang di atas, otomatis pola juga terbalik. Oke? Jika A-nya makin besar, otomatis nilai pecahannya makin kecil. Ya karena dia pecahannya kebalikan dari yang di atas. Oke? 2 per 1 bandingkan sama 3 per 2. 2 per 1 sama 3 per 2. Oke, bandingkan sama 4 per 3. 2 per 1 ini 2. 3 per 2 itu 1,5. 4 banding 3 itu, 4 per 3 itu 1,33. Makin kecil kan? Ketika A-nya makin besar, pecahannya nilainya makin kecil. Nah, kalau tahu prinsip ini, maka untuk soal di atas, kita nggak perlu hitung satu-satu. Kita bisa langsung tebak mana yang nilainya paling besar. Ini bentuk yang mana? Bentuk yang di bawah. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. A tambah 1 per A. Oke? Pembilangnya lebih besar 1 daripada penyebut. Semuanya kayak gitu. Nah, kalau A makin besar, maka nilainya makin kecil. Maka pecahan terkecil di sini yang mana? Yang A-nya paling besar. Yang ini. Ini A-nya 124. Ini yang nilainya paling kecil. Oke? Yang nilainya paling besar dari sini siapa? 26 per 25. Karena A-nya paling kecil. Oke? Ini nilainya paling besar. Nah, kita tinggal hitung berapa nilai desimal dari 26 bagi 25. 26 bagi 25, ya jadikan pecahan biar campuran dulu. 1 1/25. Oke? Berapa 1 bagi 25? 0,04. Jadi 1,04. Oke? Maka jawabannya adalah B, 1,040. 1 bagi 25. Kalau ada yang sedikit bingung, kalau 100 dibagi 25, itu kan 4. Oke? Kalau 10 bagi 25, ya tinggal koma kita kasih, karena nolnya kita kurangi 0,4. Kalau 1 per 25 berarti 0,04. Oke?
kok 24 ini 25. Maka jawabannya adalah B. Sip, kita cukupkan. Jangan lupa subscribe biar video berikutnya nggak ketinggalan. Kita sudahi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.